Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muklis dari SLB Negeri Widi Asih, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pangandaran. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Izinkan saya menyampaikan tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Seperti kita ketahui bersama bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara ada 3. Yang pertama adalah Ingar Sosung Tulodo, yang artinya sebagai pendidik kita adalah bagian dari sumber belajar orang tua. Sebagai sumber belajar orang tua siswa di sekolah, maka kita harus menjadi contoh atau teladan yang baik bagi siswa. Yang kedua adalah Ing Madjo Mangin Karso, kita sebagai pendidik kita harus hadir di tengah-tengah siswa untuk memberikan motivasi, menggerakkan peserta didik, dan menjaga semangatnya dalam belajar. Yang ketiga adalah Tutpuri Handayani. Sebagai pendidik, kita harus memberikan motivasi dan dorongan dari belakang kepada siswa untuk berkembang lebih baik. Bagaimana Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan serta pengajaran? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan secara umum yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, yaitu pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari pendidikan, yaitu berupa proses transfer ilmu atau kecakapan. Jadi, pendidikan mempunyai tujuan untuk membantu manusia menemukan hakikat kemanusiaannya, yaitu pendidikan harus mampu mewujudkan manusia seutuhnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa di dalam anak-anak ada yang namanya kodrat alam serta kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada. Ini adalah modal dasar yang ada pada diri peserta didik atau murid. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan atau soft skill yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Maka kita sebagai pendidik memberikan pengetahuan untuk mempersiapkan peserta didik pada zamannya nanti. Kemudian Ki Hajar Dewantara memandang bahwa peserta didik itu ibaratkan sebuah benih. Peserta didik menurut Ki Hajar Dewantara layaknya benih yang akan kita semai, sedangkan pendidik adalah petaninya. Petani bertugas merawat dan menjaga benih tadi untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana kodratnya benih, supaya benih itu tumbuh dan berkembang serta berbuah seperti yang diharapkan. Namun tidak mungkin kodrat benih padi dijadikan tumbuh menjadi buah semangka atau buah yang lainnya. Bagaimana Ki Hajar Dewantara memandang peradaban, budaya, dan pendidikan? Peradaban berasal dari kebudayaan, dan untuk mencapai peradaban, maka manusia harus berbudaya. Sedangkan pendidikan dan kebudayaan ini tidak dapat dipisahkan. Pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan satu kesatuan yang utuh. Untuk mencapai kebudayaan yang kita impikan, maka pendidikan adalah pondasinya. Antara pendidikan, kebudayaan, dan peradaban itu terus bergerak satu sama lain, saling terkoneksi. Tidak boleh pendidikan berhenti, kebudayaan berhenti. Pada saat pendidikan itu berhenti, maka kebudayaan juga akan berhenti. Seperti halnya sistem tata surya yang terus berporos, yang terus bergerak pada porosnya. Dia berputar. Coba bisa dibayangkan apabila salah satunya tiba-tiba berhenti, maka hancur sistem tata surya itu. Nah, pendidikan, kebudayaan terus bergerak pada porosnya atau sumbunya. Dan sumbu dalam pendidikan dan kebudayaan itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara memandang pembelajaran harus berpihak kepada peserta didik. Nah, konsep kemerdekaan belajar anak dapat diterapkan melalui pendidikan yang berpihak pada anak. Atau bahasa Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa istilahnya menghamba pada anak. Artinya pendidikan
guru yang diberikan oleh guru berorientasi pada anak dengan memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Izinkan saya menayangkan sebuah video. Ini adalah peserta didik saya. Inisial A. Tidak boleh. Dia Tiup. Ya, inisial A, dia adalah anak dengan sindrom autis nonverbal, artinya dia tidak bisa bicara. Nah, tapi dia ingin mengeluarkan suaranya. Dia hanya bisa Nah, dia ingin baba. Saya ingin 9 kurang keras. Tidak boleh. Panas. Tidak boleh. Iya, saya ingin anak ini, atau saya melihat potensi anak ini untuk bisa mengucapkan kata lain selain A. Karena anak ini, peserta didik ini hanya bisa teriak, verbalnya adalah A saja. Nah, saya ingin dia bisa mengucapkan kata lain. Minimal dia bisa mengatakan ba. Nah, dan dia juga senang dengan hal-hal yang baru. Nah, anak tadi senang melihat api karena sejauh ini dia tidak pernah dikenalkan api. Dan dia sangat antusias sehingga dia berupaya untuk mematikan lilinnya dengan cara meniup. Nah, proses meniup ini adalah proses bagaimana supaya dia dapat mengeluarkan suara selain A. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.